Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Ainun Jariah dengan NIM 2310-125-220129 dari program studi PGSD kelas 1E. Di sini saya berada di Open Space Universitas Lambung Mangkurat, ingin melaksanakan tugas UAS mata kuliah Pancasila dengan dosen pengampu Bapak Dr. Andos Haji Metroyadi SH MPD dan Bapak Zain Ahmad Fauzi MPD. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa. Saya akan menjelaskan pengertian Pancasila terlebih dahulu. Pancasila adalah dasar filsafat negara Republik Indonesia yang resmi disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 dan tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, diundangkan dalam Berita Republik Indonesia tahun 11 nomor 7 bersama-sama dengan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, yaitu sejarah zaman Kutai. Pada abad 4 Masehi, zaman ini ditemukannya prasasti yang berupa 7 yupa atau tiang batu. Dapat diketahui bahwa Raja Mulawarman, keturunan dari Raja Asmawarman, kerajaan ini terletak di sekitar Sungai Mahakam. Selanjutnya yang ketiga, yaitu sejarah zaman Sriwijaya. Pada abad ke-7, muncullah suatu kerajaan di Sumatera, yaitu Kerajaan Sriwijaya di bawah kekuasaan Wangsa Shailendra. Selanjutnya, yang keempat, yaitu zaman kerajaan-kerajaan sebelum Majapahit. Sebelum kerajaan Majapahit muncul sebagai suatu kerajaan yang memancangkan nilai-nilai nasionalisme, telah muncul kerajaan-kerajaan di Jawa Tengah dan di Jawa Timur secara silih berganti. Selanjutnya, yang kelima, yaitu zaman penjajahan Majapahit. Pada tahun 1923 berdirilah Kerajaan Majapahit yang mencapai zaman keemasannya pada pemerintahan Raja Hayam Wuruk dengan Mahapati Gajah Mada yang dibantu oleh Laksamana Nala. Selanjutnya yang keenam, yaitu zaman penjajahan setelah Majapahit runtuh. Maka berkembanglah agama Islam dengan pesatnya di Indonesia. Bangsa asing yang masuk ke Indonesia yang pada awalnya berdagang adalah orang-orang Portugis. Yang ketujuh, yaitu sejarah kebangkitan nasional. Adapun di Indonesia bergolaklah kebangkitan akan kesadaran berbangsa, yaitu kebangkitan nasional pada tahun 1908 yang dipelopori oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo dengan Budi Utomanya. Budi Utomo yang didirikan pada tanggal 20 Mei 1908, inilah yang merupakan pelopor pergerakan nasional. Organisasi pergerakan nasional itu antara lain Sarekat Dagang Islam pada tahun 1909 yang kemudian dengan cepat mengubah. Terus yang terakhir, yaitu sejarah zaman penjajahan Jepang. Fasis Jepang masuk ke Indonesia dengan propaganda Jepang, pemimpin Asia Jepang, saudara tua bangsa Indonesia. Akan tetapi dalam perang melawan sekutu barat, yaitu Amerika, Inggris, Rusia, Prancis, Belanda, dan negara sekutu lainnya, nampaknya Jepang semakin terdesak. Pada tanggal 29 April 1945, beliau memberikan hadiah ulang tahun kepada bangsa Indonesia, yaitu janji kedua pemerintah Jepang berupa kemerdekaan tanpa syarat. Selanjutnya, yaitu materi kedua tentang proses perumusan Pancasila. Yang pertama, yaitu sidang BPUPKI pertama, itu dilakukan selama 4 hari berturut-turut. Yang pertama, Mr. Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945, ia mengusulkan 5 konsep. Yang pertama, pri kebangsaan, yang kedua, pri kemanusiaan, yang ketiga, pri ketuhanan, yang keempat, pri kerakyatan, dan yang kelima, pri kesejahteraan. Selanjutnya yang kedua, yaitu Profesor Dr. Supomo pada tanggal 31 Mei 1945.
mengemukakan teori-teori. Yang pertama, teori negara perseorangan atau individualisme. Yang kedua, paham negara kelas. Terus yang ketiga, paham negara integralistik. Selanjutnya, yang ketiga yaitu Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 mengusulkan secara lisan tanpa teks landasan negara terdapat 5 asas. Yang pertama, nasionalisme, yang kedua, internasionalisme, dan yang ketiga, mufakat, yang kelima, yang keempat, kesejahteraan sosial, dan yang kelima, ketuhanan yang Maha Esa. Selanjutnya ada Trisila. Isi Trisila yang pertama itu sosio-nasionalisme, yang kedua sosio-demokrasi, dan yang ketiga ketuhanan. Adapun Ekasila itu yaitu gotong royong. Yang kedua yaitu sidang BPUPKI kedua pada tanggal 10 sampai 16 Juli 1945. Itu membentuk panitia 9 yang anggotanya yang pertama Insinyur Soekarno, Wahid Hasyim, Mr. Muhammad Yamin, Mr. Maramis, Dr. Andos Muhammad Hatta, Mr. Subarjo, Kiai Abdul Kahar Manakir, Abi Kusno Tio Krosujoso, dan Haji Agus Salim. Panitia 9 dibentuk pada tanggal 1 Juni 1945. Selanjutnya yang ketiga, proklamasi kemerdekaan dan sidang PPKI. PPKI terdiri atas 21 orang dan tambahan 6 anggota baru. Yang pertama, sidang PPKI pertama pada tanggal 18 Agustus 1945 dihadiri 27 orang. Yang pertama, mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, memilih presiden dan wakil presiden. Yang ketiga, menetapkan berdirinya Komite Nasional Indonesia Pusat. Selanjutnya, sidang PPKI kedua pada tanggal 19 Agustus 1945, yaitu daerah provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera, Borneo, Sulawesi, Maluku, dan Sunda Kecil. Sidang PPKI ketiga pada tanggal 20 Agustus 1945. Pada sidang ketiga ini, PPKI dilakukan pembahasan terhadap agenda tentang Badan Penolong Keluarga Korban Perang. Selanjutnya, sidang PPKI keempat yaitu pada tanggal 22 Agustus 1945 membahas agenda tentang Komite Nasional Partai Nasional Indonesia yang pusatnya berkedudukan di Jakarta. Selanjutnya, Pancasila pada masa setelah proklamasi. Yang pertama, pembentukan Negara Republik Indonesia Serikat atau RIS pada tanggal 27 Desember 1948 sebagai hasil dari konferensi meja bundar, yaitu suatu persetujuan yang ditandatangani oleh Ratu Belanda Juliana dan wakil pemerintah Republik Indonesia di kota Den Haag. Terus yang kedua, terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tahun 1950. Pada suatu ketika, negara RIS tinggallah 3 buah negara bagian, yaitu negara bagian Republik Indonesia Proklamasi Negara Indonesia Timur dan negara Sumatera Timur. Baik, selanjutnya materi yang ketiga yaitu Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama, pengertian filsafat. Filsafat adalah ilmu yang melahirkan pemikiran-pemikiran soal berbagai macam hal. Filsafat merupakan studi mengenai hakikat realitas dan keberadaan mengenai apa yang mungkin diketahui hingga berlaku benar atau salah. Terus yang kedua, rumusan kesatuan sila-sila sebagai suatu sistem. Pengertian sistem. Sistem adalah suatu kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan, saling bekerja sama untuk satu tujuan tertentu, dan secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan yang utuh. Yang ketiga yaitu kesatuan sila-sila sebagai suatu sistem filsafat. Sebagaimana dijelaskan bahwa kesatuan sila-sila Pancasila adalah bersifat hierarkis dan mempunyai bentuk piramidal, digunakan untuk menggambarkan hubungan hierarki sila-sila Pancasila dalam urutan-urutan luas, dan dalam pengertian inilah hubungan kesatuan sila-sila Pancasila itu dalam arti formalogis. Terus yang keempat, Pancasila sebagai dasar fundamental. Pancasila sebagai dasar negara yang fundamental
Artinya, aturan-aturan di bawahnya seperti Undang-Undang Dasar 1945, TAP MPR, Undang-Undang atau Perpu, Peraturan Presiden, dan Perda tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Pancasila memiliki arti penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di Indonesia, selain itu, Pancasila juga memiliki kedudukan sebagai sumber dari segala sumber hukum nasional. Kelima, inti sila-sila Pancasila yang pertama yaitu sila ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua sila kemanusiaan yang adil dan beradab, terus yang ketiga persatuan Indonesia, yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik, materi yang keempat yaitu tentang etika politik berdasarkan Pancasila. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian nilai, norma, dan moral. Pengertian nilai-nilai adalah kemampuan suatu benda untuk memuaskan manusia. Oleh karena itu, pada hakikatnya, nilai berasal dari kualitas atau sifat yang melekat pada suatu objek, bukan objek itu sendiri. Yang kedua yaitu pengertian norma. Menurut KBBI mengartikan norma sebagai peraturan atau ketentuan yang mengikat secara hukum sekelompok orang dalam masyarakat untuk mengarahkan, mengatur, dan mengendalikan perilaku yang sesuai digunakan norma-norma. Memiliki berbagai macam jenis. Yang pertama yaitu norma agama, yang kedua norma kesusilaan, yang ketiga norma kesopanan, yang keempat norma hukum, dan yang kelima norma adat istiadat. Yang ketiga pengertian moral. Moral merupakan sesuatu yang dikembangkan manusia melalui pengaruh budaya dan agama. Moral berkaitan erat dengan moral masyarakat dan dapat diartikan sebagai ajaran baik atau buruknya suatu tindakan atau perilaku. Yang kedua, ada etika politik. Pengertian etika politik adalah filsafat moral tentang dimensi politis kehidupan manusia. Filsafat juga bisa berarti perjalanan menuju sesuatu yang paling dalam, sesuatu yang biasanya tidak tersentuh oleh disiplin ilmu lain, dengan sikap skeptis yang mempertanyakan segala hal. Selanjutnya ada hierarki nilai. Menurut Max Scheler mengemukakan bahwa nilai-nilai yang ada tidak sama luhurnya dan sama tingginya. Nilai-nilai dapat dikelompokkan dalam 4 tingkatan. Yang pertama ada nilai kenikmatan, yang kedua nilai kehidupan, yang ketiga nilai kejiwaan, dan yang keempat nilai kerohanian. Notonagoro membagi nilai menjadi 3 macam. Ada nilai material, nilai vital, dan nilai kerohanian. Selanjutnya, materi yang kelima yaitu tentang Pancasila sebagai ideologi nasional. Yang pertama, pengertian asal mula Pancasila. Asal mula Pancasila dibedakan menjadi 2 macam, yaitu asal mula langsung dan asal mula tidak langsung. Asal mula langsung terdiri dari asal mula bahan, yang kedua asal mula bentuk, yang ketiga asal mula karya, yang keempat asal mula tujuan, terus yang kedua asal mula tidak langsung. Yaitu secara kausalitas, asal mula tidak langsung Pancasila adalah asal mula sebelum proklamasi kemerdekaan. Yang ketiga, bangsa Indonesia berpancasila dalam 3 perkara. Pancasila dalam 3 prakara, yakni Pancasila adat kebudayaan, religius, dan kenegaraan. Kenyataan ini bisa dilihat dalam dinamika hidup sehari-hari masyarakat dan bangsa Indonesia. Yang kedua, kedudukan dan fungsi Pancasila. Yang pertama, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Terus yang kedua, Pancasila sebagai dasar negara. Yang ketiga, Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Yang keempat, pengertian ideologi. Ideologi terbuka dan ideologi tertutup. Secara etimologi, ideologi berasal dari kata idea yang berarti gagasan, konsep, buah pikiran, dan logos. Artinya ilmu. Maka secara harfiah, ideologi berarti ilmu pengetahuan tentang ide-ide atau ajaran tentang pengertian-pengertian dasar. Selanjutnya, pengertian ideologi terbuka. Ideologi terbuka adalah sistem pemikiran terbuka yang hanya terdiri dari gagasan, orientasi, prinsip, nilai dasar,
Yang kedua, ideologi tertutup. Merupakan sistem pemikiran tertutup, memiliki ajaran pandangan hidup atau filsafat yang menjadikan tujuan politik dan norma sosial sebagai kebenaran. Selanjutnya, materi yang keenam mengenai makna ideologi bangsa Indonesia dan negara. Ideologi Pancasila dan negara Pancasila. Ideologi merupakan gabungan dari bahasa Yunani, ideos dan logos yang berarti tujuan, cita-cita, sudut pandang, pemikiran, dan pengetahuan ideologi. Pancasila merupakan kumpulan nilai dan norma yang menjadi landasan keyakinan dan cara berpikir untuk mencapai tujuan dengan berdasarkan kepada 5 sila dalam Pancasila. Yang kedua, Pancasila sebagai ideologi yang reformatif, dinamis, dan terbuka. Sebagai sebuah ideologi, Pancasila lebih bersifat reformis, dinamis, dan terbuka dibandingkan kaku dan tertutup. Artinya, ideologi Pancasila terkini dinamis dan diprediksi dan selalu dapat disesuaikan dengan dinamika perkembangan peristiwa terkini, ilmu pengetahuan dan teknologi serta ambisi sosial. Adapun makna ideologi Pancasila, yang pertama, nilai-nilai yang tercantum di dalam Pancasila itu menjadi cita-cita normatif penyelenggaraan bernegara. Terus yang kedua, nilai-nilai yang tercantum di dalam Pancasila ini merupakan nilai yang disepakati secara bersama. Oleh karena itu, menjadi satu di antara sarana di dalam pemersatu integrasi masyarakat Indonesia. Yang kedua, fungsi ideologi Pancasila. Yang pertama, sebagai sarana pemersatu bangsa Indonesia, memperkukuh dan memelihara kesatuan dan persatuan. Terus yang kedua, membimbing dan mengarahkan bangsa Indonesia untuk mencapai tujuan. Terus yang ketiga, memberikan motivasi untuk menjaga dan memajukan jati diri bangsa Indonesia. Materi yang ketujuh yaitu Pancasila dalam konteks ketatanegaraan. Yang pertama, Indonesia sebagai negara hukum. Bab 10 pasal 27 ayat 1 yang menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintah wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu tidak ada kecualinya. Yang kedua, Pancasila sebagai paradigma pembangunan hukum. Pancasila adalah paradigma pembangunan bidang hukum yang berkeadilan. Konsep negara hukum Pancasila artinya suatu sistem hukum yang didirikan berdasarkan asas-asas dan kaidah atau norma-norma yang terkandung atau tercermin dari nilai yang ada dalam Pancasila sebagai dasar kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya, sistem ketatanegaraan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. TAP MPR menurut Peraturan Perundang-undangan 3/MPR/2000 Tata Cara Pengaturan Hukum Negara Indonesia mengenai sumber hukum dan tata cara pengaturan hukum adalah sebagai berikut. Yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945, yang kedua TAP MPR Republik Indonesia, yang ketiga Undang-Undang, yang keempat Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang, yang kelima Peraturan Pemerintahan, dan yang keenam Keputusan Presiden, yang ketujuh Peraturan Daerah. Materi yang kedelapan yaitu tentang Konstitusi dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia. Pengertian konstitusi. Konstitusi artinya adalah pembentukan, penyusunan, atau pernyataan suatu negara. Menurut beberapa ahli politik, konstitusi adalah keseluruhan dari undang-undang tertulis dan tidak tertulis yang mengatur cara-cara pemerintahan yang diselenggarakan dalam suatu negara. Adapun tujuan dan fungsi konstitusi dalam paham konstitusi demokratis dijelaskan bahwa isi konstitusi meliputi anatomi kekuasaan, tunduk pada hukum. Terus yang kedua, jaminan dan perlindungan hak-hak asasi manusia. Terus yang ketiga, peradilan yang bebas dan mandiri. Dan yang keempat, pertanggungjawaban kepada rakyat sebagai sendi utama dari asas kedaulatan rakyat. Materi yang kesembilan yaitu lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945. Pengertian masing-masing lembaga negara. Yang pertama, Majelis Permusyawaratan Rakyat.
Keanggotaan MPR diresmikan dengan keputusan Presiden yang sekarang masih diketuai oleh Zulkifli Hasan. Masa jabatan anggota MPR yaitu 5 tahun. Wewenang atau tugas MPR diantaranya yang pertama mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar, yang kedua melantik Presiden dan Wakil Presiden, yang ketiga memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Yang kedua, Dewan Perwakilan Rakyat. Anggota DPR berasal dari anggota partai politik. Peserta pemilu yang dipilih berdasarkan hasil pemilu berdasarkan Undang-Undang Pemilu Nomor 10 Tahun 2008 ditetapkan sebagai berikut. Jumlah anggota DPR 560 orang. Anggota DPR berdomisili di ibu kota negara. Masa jabatan anggota DPR yaitu 5 tahun. Yang ketiga, Mahkamah Agung. Mahkamah Agung merupakan lembaga negara yang memegang kekuasaan kehakiman. Yang keempat, Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Yang kelima, Presiden adalah lembaga negara yang memegang kekuasaan eksekutif. Maksudnya, Presiden mempunyai kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan. Yang keenam, Dewan Perwakilan Daerah. Dewan Perwakilan Daerah merupakan lembaga negara baru yang sebelumnya tidak ada. Dewan Perwakilan Daerah ini terdiri atas wakil-wakil dari provinsi yang dipilih melalui pemilihan umum. Yang ketujuh, Komisi Yudisial adalah lembaga yang memiliki wewenang berikut ini. Yang pertama, mengusulkan pengangkatan hakim agung. Yang kedua, menjaga dan menegakkan kehormatan. Yang ketiga, keluhuran martabat. Dan yang keempat, serta perilaku hakim. Yang kedelapan, Badan Pemeriksa Keuangan. Jadi, tugas BPK adalah memeriksa pengelolaan keuangan negara. Hasil pemeriksaan BPK diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD. Materi yang ke-10 yaitu mengenai hak asasi manusia. Pengertian hak asasi manusia. Menurut Frans Magnus Suseno, bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia, bukan karena diberikan kepada oleh masyarakat. Jadi, bukan diberikan oleh hukum positif yang berlaku, melainkan berdasarkan martabatnya sebagai manusia. Tujuan dari hak asasi manusia yaitu melindungi individu dari kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh pihak manapun, menumbuhkan semangat saling menghargai antar manusia, serta memberi batasan yang jelas agar hak-hak orang lain tidak dilanggar. Selanjutnya, peran pemerintah dalam hak asasi manusia. Upaya pemerintah dalam melaksanakan hak asasi manusia antara lain, yang pertama, membentuk Komisi Hak Asasi Manusia. Yang kedua, perumusan instrumen hak asasi manusia. Yang ketiga, membentuk pengadilan hak asasi manusia. Baik, materi yang terakhir yaitu materi ke-11 tentang aktualisasi Pancasila. Pengertian paradigma. Paradigma adalah cara pandang orang terhadap diri dan lingkungannya yang akan mempengaruhinya dalam berpikir, bersikap, dan bertingkah laku. Paradigma juga dapat berarti seperangkat asumsi, konsep, nilai, dan praktik yang dapat diterapkan dalam memandang realitas dalam sebuah komunitas yang sama, khususnya di dalam disiplin intelektual. Yang kedua, Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional. Pembangunan adalah suatu proses memajukan dinamika suatu bangsa yang merata di seluruh aspek kehidupan, tidak hanya di suatu golongan atau sebagian dari masyarakat saja, tetapi di seluruh masyarakat. Pembangunan nasional itu bertujuan juga untuk memperkuat jati diri dan kepribadian manusia, masyarakat, dan bangsa Indonesia yang tercermin dalam kehidupan yang selaras, serasi, dan seimbang. Yang ketiga, Pancasila sebagai pembangunan iptek. Pancasila merupakan dasar pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan untuk menjamin kesejahteraan masyarakat dan melindungi bangsa dari pengaruh negatif. Perkembangan iptek juga dapat memberikan dampak positif maupun negatif terhadap kelangsungan hidup masyarakat.
Yang keempat, Pancasila sebagai paradigma dalam pembangunan aspek-aspek kehidupan nasional. Yang pertama, pembangunan aspek ideologi. Yang kedua, pembangunan aspek politik. Yang ketiga, pembangunan aspek ekonomi. Yang keempat, pembangunan aspek sosial budaya. Dan yang kelima, pembangunan aspek pertahanan dan keamanan. Terus yang terakhir, Pancasila sebagai paradigma reformasi. Pancasila sebagai paradigma reformasi adalah di mana apabila terjadi suatu perubahan ke depannya, maka asumsi-asumsi dasar atau nilai-nilai yang mendukung perubahan tersebut haruslah selalu berlandaskan pada Pancasila. Baik, manfaat yang dapat saya ambil dari mata kuliah Pancasila pada semester 1 ini ialah memberikan pemahaman dan penghayatan atas jiwa dan nilai-nilai dasar Pancasila kepada mahasiswa sebagai warga negara Republik Indonesia, serta membimbing untuk dapat menerapkannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dan juga dapat memperkuat nilai-nilai Pancasila sebagai landasan falsafah negara maupun ideologi bangsa, mengembangkan karakter manusia yang Pancasilais, baik dalam pemikiran, sikap, maupun tindakan, memberikan penghayatan terhadap nilai-nilai Pancasila kepada mahasiswa sebagai warga negara NKRI. Terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.